الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه وجميع أولياء الله وعلماء الله خصوصا ساداتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى روح من أمر هذا المسجد مبارك ثم إلى روح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا المؤلف هذا الكتاب شيخ النووي البندني ثم إلى روح شيخ محمد شافعي هزامي وإلى روح حاجي أحمد طبراني بن حاجي سائنا أخينا في الله متيوزر بن محمد صالح شيخنا جيمان سقيما وماتك الفاقرة زوجتي وهي نادي أشامي أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنهم. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير. والمقالة الخامسة عشرة Su'ila ba'dul hukama'i hal ya'riful abdu idza taba anna taubatahu kubilat amruddat qala la ahkumu bidzalik walakin lidzalika alamatun an yara nafsahu ghairu ma'sumatin minal ma'siyati wasaniyah yara fi qalbihil farha ghaiban wal huzna syahidan wasalisah yuqarribu ahlal khairi wa yubaidu ahlal syarri warrabi'ah yaral qalila minad dunya katsiran wa yaral katsira min amalil akhirati qalilan wal khamisah yara qalbahu mustaghilan bima dumina minallahi ta'ala farighan amma dominallahu minhu. Wasadisah yakunu
hafizul lisani, daimul fiqrah, lazimal gham wan nadamah. Makalah ke-15, sebagian hukama ditanya sesuatu. Apakah seorang hamba mengetahui bila dia taubat bahwa taubatnya diterima atau ditolak? Maka berkata sebagian hukama, saya tidak tahu pasti, tetapi paling tidak ada tanda-tanda bahwa taubatnya itu diterima. Yang pertama, dia melihat dirinya tidak steril dari kemaksiatan. Yang kedua, dia memandang di dalam hatinya kegembiraan yang hilang dan kesedihan yang tampak. Yang ketiga, dia mendekatkan kepada orang-orang baik dan menjauh dari orang-orang yang berperilaku buruk. Yang keempat, dia melihat urusan dunia ini kecil walaupun itu besar, walaupun itu banyak. Dia melihat urusan akhirat itu masih sedikit walaupun dia telah banyak melakukan amal-amal itu. Kelima, dia memandang hatinya menyibukkan dengan apa yang telah dijamin dari Allah Subhanahu wa taala. Kosong terkait apa yang Allah tanggung daripadanya itu. Yang keenam, bahwa dia menjaga lisannya, senantiasa berfikir dan melazimkan kesedihan dan penyesalan. Ini sebuah pertanyaan yang membuat kita harus lebih ekstra untuk meminta maaf, meminta ampun, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sebagian hukama, siapa itu hukama? Hukama alladzina jarrabul umura. Hukama itu adalah orang-orang yang ahli, yang mengadakan percobaan dari segala urusan. Sehingga hukama, ulama-ulama yang tepat sasaran bila memberikan fatwa ini. Istilahnya kalau dia gatel, pas digaruk tempat gatelnya. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak jauh jawabannya dari pertanyaan itu sendiri. Nah, pertanyaan yang pertama terkait dosa seseorang. Apakah seorang hamba mengetahui bila dia tobat bahwa tobatnya diterima atau ditolak? Jadi hukama ditanya itu, apakah kita mengetahui setelah kita tobat bahwa tobat kita diterima? Kata hukama, la ahkumu fi dzalik. Saya nggak tahu pasti. Tetapi paling tidak, ai fi kauni taubatil abdi maqbulatan au mardudatan. Keadaan taubat seorang hamba diterima atau ditolak itu saya tidak tahu pasti, tetapi ada tanda-tandanya bahwa dosa orang itu diterima. Permohonan maafnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa tanda-tandanya itu? Yang pertama, an yara
ay ya'rifa nafsahu ghaira ma'sumatin minal ma'siyah. Orang ini mengetahui bahwa dirinya nggak steril daripada maksiat, karena kita bukan nabi. Kita bukan orang pilihan yang hebat. Jadi siapapun yang nama manusia, kata Rasul, kullu bani Adam khotta'un. Setiap manusia pasti tersalah. Nggak ada orang yang tidak tersalah kecuali para Rasul yang maksum. Kalau kita harus mengakui itu, kita nggak terpelihara, kita nggak steril dari perbuatan-perbuatan maksiat, ada saja. Nabi Yusuf saja ketika digoda oleh seorang wanita, istri raja, istri Amir, semula ada kecenderungan, tapi untung Allah jaga. Sehingga tidak terjadi, baru keinginan saja dengan godaan itu. Tapi Allah buru-buru menjaga, memberikan burhan, memberikan petunjuk. Artinya bahwa kita sebagai manusia biasa, jangan mengaku kita orang bersih, jangan mengaku kita orang suci. Apalagi terakhir ada yang mengaku dirinya Nabi Isa Habibullah, turunnya di Jawa Timur. Jadi itu sesuatu yang bertolak belakang. Nabi Isa turun memang nanti pada saatnya menjelang 7 tahun hari kiamat, tapi di Damaskus, bukan juga di Keramat 7. Dulu tahun 70 sampai 80 tuh Nabi Isa turun katanya. Fayajuzu wuku'aha fiha. Karena dia merasa tidak steril dari maksiat, maka boleh jadi kemaksiatan itu terjadi pada dirinya. Yang penting segera taubat. Jangan bangga dengan maksiat, jangan cerita perbuatan-perbuatan maksiat. Tadi kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap manusia tersalah, tetapi sebaik-baik orang yang tersalah taubat, kembali. Ya. Itu yang pertama, indikator seorang ini tahu bahwa taubatnya diterima, dia merasa memang tidak bersih. Yang kedua, yara fi qalbihil farah ghaiban ay ba'idan anhu wal huzna syahidan ay hadiran indahu. Yang kedua, dia melihat di hatinya ini ada kegembiraan yang hilang. Artinya dia tidak merasa dirinya euforia, tapi dia sedih. Secara kasat mata dia sedih, tapi hatinya setelah dia tobat riang gembira. Secara lahiriah nampaknya dia bukan apa-apa, nggak punya materi, orang kecil, tapi hatinya kaya dari semua orang-orang kaya. Ya. Dengan kata lain, lebih baik kita salah dalam mencintai orang ketimbang salah dalam membenci orang. Kita cinta sama Habib. Andai kata salah, dia bukan Habib. Bukan sesuatu yang dosa kecintaan kita mencintai Habib. Walaupun andai kata dia Habib palsu. Ketimbang udah benci duluan sama orang, ternyata bencinya itu salah. Artinya dikedepankan kebersihan, husnuzon. Ya. Kita nggak mengaku orang bersih, tapi kita kedepankan perilaku baik, prasangka baik. Artinya lebih baik mendadak tapi jadi pergi ketimbang mendadak kagak jadi pergi. Kadang-kadang direncanain nggak jadi-jadi, nggak direncanain berangkat juga. Itu dia tidak ada kesedihan hatinya
tidak ada eh, kedukaan setelah dia taubat. Dia merasa optimis bahwa taubatnya itu diterima. Dia berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, an yuqarriba ahlal khair wa yuba'ida ahlal syarr. Dia lebih mendekatkan diri kepada orang-orang baik, ahlil khair. Kita suka bilang, hadhil mayyitah min ahlil khair. Hadal mayyit min ahlil khair. Jadi setelah dia taubat, indikasi taubatnya diterima, dia lebih merapat kepada orang-orang baik. Ditinggalkan orang-orang yang buruk, dijauhkan orang-orang yang buruk. Karena orang terbentuk oleh lingkungan, terbentuk oleh rumah tangga, terbentuk oleh sekolahnya seperti itu. Maka dia harus merapat dengan orang-orang baik. Dekat ke majelis taklim, dekat ke masjid, dekat kepada zikir, jauhkan perbuatan-perbuatan yang buruk dan orang-orang yang berbuat buruk. Itu indikasi, itu tanda-tanda bahwa taubatnya diterima. Kenapa dia harus menghindar? Khaufan minal wuku' fil maksiyah. Takut terjerembab lagi dalam maksiat. Tobat kagak mau minum lagi, tobat kagak mau narkoba lagi. Tapi sehari-hari bergaul sama tukang orang yang berkecimpung di dalam narkoba. Ini akan terkontaminasi lagi, akan terkena lagi gejala-gejala itu. Jadi jauhkan. Warabi'ah, yang keempat, yarol qalila minad dunya katsiran fa akhadha minha biqadri darurati. Dia memandang urusan dunia ini kecil walaupun banyak. Artinya orang kaya raya, orang segala macam punya fasilitas, dia memandang kecil. Sehingga bagi orang-orang yang menggeluti dunia sufi ini, dia mengambil dunia sekedar kebutuhan yang mendesak untuk menyambung kehidupan. Dia tidak serakah. Dia tidak akan menghalalkan segala cara. Dia tidak akan menabrak demokrasi. Dia tidak akan menabrak perundang-undangan. Karena sanksi sosial hukumannya lebih berat. Dicemoohkan. Dia memandang urusan dunia ini tetap qalil. Apa qalil? Sedikit. Walaupun orang berlimpah ruah. Justru dengan sholat subuh tadi, dengan sholat sunnah subuh tadi, melebihi daripada dunia. Raq'atani minal fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat saja yang dilakukan sebelum sholat subuh, itu nilainya di sisi Allah lebih baik daripada dunia yang digandrungi orang ini. Dunia yang orang kadang-kadang menjilat atas, sikut kanan kiri, injek bawah. Lebih berpihak kepada oligar ketimbang kepada rakyat. Karena udah hubud dunia. Karena udah cinta dunia yang berlebihan. Itu yang keempat, alamat bahwa taubatnya diterima oleh Allah. Wa yarul katsiru min amalil akhirah qalil. Sementara dia melihat amal-amalan akhirat walaupun sesungguhnya banyak, tapi buat dia sedikit gitu masih qalil. Padahal dia wirid, padahal dia puasa, padahal dia munajat, padahal dia duhanya, salat sunnah, qobliyah, ba'diyahnya, tahajudnya, enggak, masih sedikit. Jadi jangan merasa puas dengan ibadah kita walaupun banyak, masih sedikit. Biar terus kita beramal, biar terus kita berbuat. Orang mukmin nggak boleh puas dengan ibadahnya. Aku udah cukup deh, baca Quran tiap hari 1 juz. Udah cukup deh, udah sholat. Tidak, kata Nabi, jangan lan yashba'al mu'min min khairin hatta muntahahul jannah. Orang mukmin tidak boleh merasa puas
Puas-puasnya dia kalau sudah duduk di dalam surga. Karena udah hari pembalasan. Tidak ada lagi ujian. Selama di dunia, belum berakhir, belum berujung, masih proses, masih banyak gangguan. Masih banyak ujian. Jadi dia tidak memandang, merasa cukup dengan ibadah yang dilakukan. Terus dia tingkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayatlubu ziyadata alaih, maka dia mencari tambahan-tambahan untuk kepentingan akhiratnya. Wal khamisah yara qalbahu mustaghilan bima dhamina. Dia melihat hatinya sibuk dengan apa-apa yang dijamin. Iltazam, dia melazimkan dari Allah Subhanahu wa taala dari macam-macam beban-beban itu. Farigon, dia sunyi, khalian amma domin, sunyi dari apa yang sudah dijamin. Artinya apa-apa yang sudah ditentukan dijamin oleh Allah, dia nggak lagi ngoyo karena Allah sudah tentukan. Urusan mencari maisha, urusan mencari jabatan, itu semuanya sudah ditentukan. Dia ikhtiar seadanya saja, tidak terlalu ngoyo, tidak selalu menabrak aturan. Karena sudah ditentukan semuanya, dijamin, dan dia yakin itu. Tapi tetap ikhtiar yang tidak melanggar aturan. Ikhtiar yang tidak merusak tatanan demokrasi. Itu dia lakukan. Karena sudah dijamin, rezeki sudah dijamin. Ketentuan sudah dijamin, gitu kan. Enggak usah harus ambisius yang berlebih. Ambisi boleh, setiap orang punya ambisi, tapi tidak ambisius, tidak ngoyo, ya. Karena dia sudah yakin semuanya sudah ada kadar, sudah ditentukan. Kalau dia ambisius, duit keluar banyak jadi kagak, stres itu, stres. Kalau sudah jadi juga, bagaimana mengembalikan pengeluaran yang besar itu? Wah, kagak cukup kalau hitung-hitungan honor ini. Cara lain. Omong kosong, orang tidak akan meraih keuntungan. Wasadis, yang keenam, yakunu atau yakuna dengan an mutmar hafizal lisan, bahwa dia menjaga lisannya. Rawa annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ahabul a'mal ilallah hifzul lisan, rawahul Baihaqi. Yang paling dicintai amal-amal di sisi Allah adalah menjaga lidah. Dengan lidah orang bisa jadi selamat, dengan lidah orang bisa tergelincir. Kalau sekarang tergantung jari-jari kita. Itu mau kemana ini? Berbahaya tidak jari-jari ini? Dengan berita-berita hoax, berita-berita yang menyakitkan, menyesatkan. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna aktsaran nasi dzunuban yaumil qiyamah aktsarum kalaman fi ma la ya'ni. Sesungguhnya yang paling besar dosa manusia pada hari kiamat, yang paling banyak tutur katanya yang tidak bermanfaat. Ma la ya'ni. Ya kalau orang ngajar mesti ngomong, kalau nggak ngomong bagaimana? Ini ngomongnya tapi ada orang yang bikin resah, yang bikin mafsadat. Ya. Itu sebesar-besarnya azab orang yang tukang ngomong, beki omong, tapi menyesatkan orang, menyakitkan hati orang. Karena kata Nabi dalam hadis lain, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari keindahan keislaman seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak membawa manfaat. Daimal fikrah
fi azamatillah wa jannatih wa narih. Dan senantiasa dia berpikir di dalam membesarkan syiar Allah, syiar Islam, dan membesarkan ada neraka, dia yakini, dan ada surga. Supaya dia hati-hati dalam bertindak. Istilahnya neraka ada di depanmu, surga ada di belakangmu. Karena itu masih diperlukan kuburan di tengah-tengah kota. Biar orang merasa ingat loh. Kamu saatnya itu tuh. Rumah masa depan kamu. Penjara juga masih merasa perlu di tengah-tengah kota. Ingat kalau saleh di dunia itu bagiannya. Untuk mengingatkan orang. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tafakkur fi azamatillah wa jannatihi wa narih sa'atan khairun min qiyamil lailah. Tafakkur, memikirkan kebesaran Allah, tafakkur memikirkan surganya Allah dan nerakanya Allah, walaupun satu saat saja, 1 jam saja, lebih baik daripada dia bangun malam. Dia bangun malam mungkin 4 rakaat, 17 rakaat, lebih baik dia merenungkan tafakkur itu walaupun 1 jam untuk menambah istilah handphone perlu dicas lagi untuk menambah strumnya, untuk menambah kekuatannya itu berpikir. Waruya aidan annahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah fatahliku. Pikirkanlah ciptaan-ciptaan Allah, jangan memikirkan zat Allah, kamu akan binasa. Karena Allah baqo, kita fana. Enggak nyambung kita memikirkan yang baqo. Yang kita pikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sering saya ilustrasikan. Profil manusia, jati diri manusia ada pada rembulan itu. Bulan. Sekarang ini sudah masuk tanggal 6. Tanggal 8, besok tanggal 7, besok tanggal 8 Tarwiyah. Disunahkan berpuasa. Dari tanggal 1 itu kecil bulan muncul, 1 Zulhijjah. Tanggal 2 bertambah sedikit, tanggal 3 bertambah sedikit. Itu potret manusia ketika lahir. Kecil. Masuk kepada dunia balita, bayi 5 tahun. Tanggal ke-6 sedikit lebih besar, 7 lebih besar, 8 lebih besar, itu remaja. Dia masih mencari bentuk. Maka remaja ini belum stabil. Dia masih mencari bentuk, maka perlu dibentuk oleh orang tuanya, oleh gurunya di dunia pendidikan. Masuk tanggal 9 lebih besar, tanggal 10 lebih besar, sudah pemuda dia. Tanggal 11 lebih terang lagi, lebih besar lagi. 15 paripurna. Ini orang sudah mapan ini. Artinya dia harus menerangi lingkungannya di mana dia berada. Seperti rembulan tanggal 15 menerangi dunia ini. Itu potret kita itu. Masuk bulan selanjutnya tanggal 16 bukan bertambah besar, berkurang lagi. Artinya ketika dia anti klimaks, ketika dia mapan sampai usia 60, masuk 61 ada mulai kekurangan fisiknya. Bulan masuk tanggal 17 ada sesuatu yang berkurang, staminanya, memorinya mulai berkurang. Masuk lagi tanggal 18 sampai tanggal 20 sudah mulai ada keluhan. Kena prostat lah, kena diabetes lah. Karena rapuh tulang orang ini. Masuk 21 nambah kecil, bulan 22 nambah kecil, 23 tambah kecil. Ya. Pipi yang tadinya kencang sudah mulai kendur. Gigi yang rapi sudah mulai hancur. Pendengaran udah kabur. Mata sudah rabun.
Masuk 25, 26, jalan sedikit, ngos-ngosan. Berkurang. Saatnya hilang dari peredaran. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Itu potret manusia. Nah, karena itu ciptaan Allah yang difikirkan. Tafakkaru. Gunung yang menjulang tinggi, yang memberikan pencerahan. Kalau gunung itu dibabatin rata dengan bumi, akan sering terjadi gempa. Karena paku-paku bumi sudah dihabiskan. Pohon-pohon ditebang-tebangin, banjir jadinya. Karena tidak ada resapan-resapan lagi. Itulah potret manusia. Jadi betul-betul telah terjadi kerusakan di darat, di lautan akibat ulah manusia sendiri. Kita pikirkan lagi, Masya Allah, pohonnya tinggi, besar, buahnya kecil, buni, batu rujak bobok. Tapi pohonnya gede banget. Sementara ada buahnya ngengser ke bawah, labu parang, labu duduk. Makanya perlu ditata, perlu diatur. Artinya tutur kata orang mesti diatur. Kalau nggak diatur, seperti labu kagak dikebonin, ngaprak kemana aja tuh. Mesti diatur ritmenya. Dinamo penggeraknya adalah hati kita itu. Pikirkan itu semuanya. Allah zat yang baqa, Allah zat yang kekal. Allah wahdahu la syarikalah. Tiada sekutu bagi Allah. Nah, pikirkan itu semuanya, jangan pikirkan zat Allah. Lazimal gham wan nadamah. Dia harus senantiasa merasa sedih, menyesal kalau bergelimang di dalam maksiat. Ala ma fa'ala minal ma'asi. Dia harus ada penyesalan. Dia harus ada kedukaan ketika melakukan pelanggaran, kedosaan itu. Supaya dia tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab orang kalau berbuat dosa, dia optimis, nanti juga diterima, tapi kagak nyesel, masih dosa. Nanti pada berikutnya ini diterangkan seperti itu. Artinya sekarang kita harus hati-hati dalam kehidupan. Karena kehidupan akan berakhir kepada kematian. Justru kehidupan yang hakiki adalah kehidupan nanti di akhirat. Bagaimana kehidupan di akhirat tergantung gaya hidup kita ketika di dunia ini. Ketika kita di dunia, kita dekat, merapat dengan orang-orang soleh. Merapat dengan tempat-tempat yang Allah redhoi. Itu indikasi bahwa dia akan tergolong orang yang min ahlil khair. Orang-orang yang berbuat baik. Ya, saya kira ini. Dan sekedar mengingatkan bahwa bagi yang ingin berpuasa besok, niatnya nawaitu sauma godin min yaumit tarwiyah sunatanillahi ta'ala. Hari Ahadnya nawaitu sauma godin min yaumil arfiyah. Tetapi bagi kita kalau yang punya utang Ramadan, harus ada kalimat saya besok puasa qadha Ramadan di hari tarwiyah. Wajib bukan sunnah lagi, karena qadhanya itu. Ya, supaya kita bisa bayar hutang. Nah, kemudian pada tanggal 9 Arfiyah dalam keadaan berpuasa, habis sholat subuh disunahkan takbiran. Udah boleh takbir hari Ahad pagi. Itu namanya takbir muqayyad. Takbir yang diikat dengan sholat-sholat. Apakah sholat wajib atau sholat-sholat sunnah. Tar Johor takbir lagi, asar takbir lagi. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang pengurban yang namanya mudhahi, jangan sekali-kali kulit dan kaki dijadikan alat untuk upah potong. Itu haram. Upah potong dibayar saja. Semuanya disedekahkan. Boleh dia mendapatkan bagian ya untuk keberkahan, tabarukan. Ya, nggak usah terlalu banyak lah. Utamakan memang ada 3 bagian. Untuk dirinya 1/3, untuk fakir miskin 1/3, untuk dihadiahkan 1/3. Makanya paling tidak bagi pengurban, kalau saya di tempat di rumah, saya kasih 5 bungkus.
Tapi kalau yang dia nazar itu tidak boleh dia makan. Orang lain boleh saudara, tapi dia yang nazar, saya nazar kalau duitnya proyek gol saya akan membeli hewan kurban. Bagi dia wajib dan tidak boleh makan. Hukumnya, hukum asalnya ini sunnah muakkad kifayah. Kalau Imam Hambali, Imam Maliki, dia mewajibkan bagi orang yang mampu. Sehingga siapa yang ada keluasan rezeki tidak menyembelih hewan kurban, pada tanggal 10 jangan dekatkan tempat sholatku ini. Maka itu alasan Imam Hanafi mewajibkan. Kalau Imam Syafi'i tidak, sunnah. Sunnah muakkad sangat dianjurkan, tapi terpenuhi, memadai. Kalau satu anggota keluarga ada yang berkurban. Ayahnya, mamahnya punya anak 5, berarti 7. Cukup deh 1. Terwakili yang lain. Tapi nggak usah nyebut nama 7 anggotanya. Ya, 1 saja. Ya, 1 saja seperti itu. Nah, ini biar mendekatkan diri kepada Allah. Karena kurban itu dari kata koruba, yakrubu, kurban, dekat dan mendekat. Jadi orang yang berkurban dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dagingnya sampai kepada fakir miskin, bukan kepada Allah. Yang sampai kepada Allah unsur takwanya. Allah berfirman, lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Tidak akan sampai daging kepada Allah dan darahnya juga, tapi sampai kepada manusia. Nah, karena itu biar sempurna hewan kurban kita, jangan yang kurus, jangan yang pincang, jangan yang buta, jangan juga yang matanya juling, karena mengurangi daging. Ya, mengurangi daging. Kalau dagingnya jadi gemuk, boleh. Kayak kambing dikebiri, boleh. Karena dia makin gempal, makin gemuk. Yang punya kambing kagak boleh dikebiri. Jangan kalau yang punya kambing, kesian bininya. Ya. Kalau kambingnya nggak apa-apa dijadikan kurban. Dan andai kata ada yang berkurban kambing yang lagi hamil, dipotong mati, boleh halal dimakan yang di dalam itu. Bila dipotong langsung mati anak-anaknya itu. Kan kambing biasanya tidak 1, 2 sampai 3 bisa dia. Ketika dipotong mati, halal, nggak usah dipotong lagi. Karena sembelihan anaknya mengikuti sembelihan induknya. Andai kata dia masih hidup ya dipotong. Di situ dagingnya yang tidak banyak lemak karena masih empuk gitu ya. Itu sekedar tambahan ya. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Boleh. Boleh. Cuman afdalnya yang jantan afdal. Nah, tadi kata Nabi kan, zakatul janin bi zakati ummihi. Sembelihan janin anak-anaknya berarti kan perempuan kan. Mengikuti sembelihan induknya. Jadi ketika disembelih, wah, ada anaknya 3 tuh kambing, mati semuanya, halal dimakan. Jadi boleh berarti yang perempuan. Ragu. Kenapa? Ya. Ya, itu manusiawi. Saya juga suka ngalami begitu. Padahal semua sudah ditentukan. Nah, disitulah kekuatan zikir. Zikir dan zikir. La ilaha illallah astaghfirullah, la ilaha illallah astaghfirullah, la ilaha illallah astaghfirullah. Jadi hiasi, harus membersamai zikir, apakah selawat, tasbih, tahlil dalam kehidupan sehari-hari. Karena orang ketika akan menghadap Allah nggak selalu harus dikerumuni oleh orang, oleh saudaranya. Kadang-kadang lagi sendirian di dalam taksi, ya, maka zikir, kekuatan zikir yang harus bersama-sama kita. Ya, ada kan orang lagi bawa mobil tahu-tahu, maka kekuatan zikir harus kita dengungkan, ya, harus membersamai kita. Di situ ada jaminan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di penghujung hidupnya tetap mempertahankan itu, itulah penghuni surga. Jadi zikir. Karena Allah yang menjamin, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah, hati bisa kita tenang
tidak gelisah, tidak resah, tidak ada ketakutan karena kekuatan zikir. La ilaha illallah astagfirullah, la ilaha illallah astagfirullah, la ilaha illallah. Atau sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, itu selawatnya. Jadi kemana saja kita harus, karena zikir itu ibadah yang nggak perlu ruang dan waktu. Kalau sholat ada waktunya, haji ada waktunya, zakat ada waktunya, puasa ada saatnya. Tapi kalau zikir kapan aja. Mau ke WC aja kita baca, walaupun di dalam hati, jangan teriak-teriakan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika kita istinja, Allahumma tahhir qalbi, kan zikir juga. Walaupun tidak diungkap, dan karena kita tidak ada berada di dalam WC, dalam hati. Allahumma tahhir qalbi, ya Rabb, bersihkan hatiku ini dari kemunafikan. Wa hasin farji, jaga kehormatan saya. Minal fawahish, daripada perbuatan-perbuatan keji. Berarti kan dibolehkan, tapi jangan dijaharkan. Ya, cukup ya.